dikali dari jumlah indikator begitu kan ya. Nah, mungkin nanti kita sambil diskusi aja, nggak apa-apa, karena kemarin juga kita sudah bahas tentang beberapa hasil mapping dari teman-teman. Tapi saya ngangkat ini dulu tentang penentuan sampel ya. Jadi misalkan tadi kita concernnya mau pakai rule of thumb-nya Hare. Hare itu menyebutkan 5 kali 10, 5 sampai dengan 10 kali jumlah indikator yang kita punya gitu kan ya. Bahasa tepatnya mungkin kalau di sebentar, saya carikan artikel yang saya pernah tulis dan itu mengacu pada bukunya Hare. Ada di tadi. Tunggu. Atau bisa juga pakai beberapa ketentuan yang lain gitu. Dan biasanya sangat bergantung ya pada waktu saya menjelaskan tentang apa namanya sampel itu bergantung pada populasinya diketahui apa enggak. Gitu. Untuk riset-riset yang sifatnya consumer behavior, baik itu yang arahnya ke marketing, misalkan consumer eh, ataupun yang arahnya ke finance, consumer financial behavior, itu biasanya memang populasi unknown. Nah, ini ada satu artikel menarik yang saya dapat dari Google Scholar. Mungkin nanti saya bisa share ke kalian. Ini em, dia menjelaskan nih beberapa cara kita menentukan besaran sampel ya. Kalau tadi saya sampaikan bahwa untuk bisa melihat sampel size itu kita harus pahami populasinya itu diketahui atau tidak ya. Kalau misalkan populasinya diketahui, berarti kita punya kerangka sampel atau sering disebut sampel frame gitu. Sampel frame-nya kita punya. Apa yang dimaksud dengan sampel frame itu semacam daftar nama mungkin ya secara sederhananya. Daftar nama dari populasi yang kita mau amati gitu. Misalkan ada sebuah penelitian yang saya lakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi. Nah, saya punya tuh daftar nama mahasiswa dari angkatan termuda sampai dengan angkatan tertua gitu, semua prodi misalkan. Berarti itu sampel frame-nya jelas. Nah, kalau populasi diketahui, ada sampel frame-nya, maka waktu kita bahas tentang apa teknik sampling itu ada namanya probability sampling-nya. Probability sampling itu kan yang sifatnya tuh semua anggota populasi yang ada dalam sampel frame ini punya peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi dia bisa diambil. Oleh karena itu biasanya teknik yang digunakan adalah random sampling. Nah, random sampling itu kan sebenarnya banyak ya. Kemarin sudah kita bahas juga. Mungkin ada yang stratified random sampling, kita kelompokkan berdasarkan strata tertentu. Misalkan stratanya tadi kalau mahasiswa mungkin dari angkatan termuda sampai dengan angkatan tertua misalnya. Atau klaster ya. Misalkan dalam konteks ini randomnya berdasarkan klasternya adalah prodi apa, mereka berasal dari mana misalkan. Atau dengan random sampling yang benar-benar kayak kocok arisan gitu. Kita cuma ngocok nomor nama misalnya atau kita buat dalam bentuk urutan begitu ya. Kemudian nama-nama itu kita apa jelaskan dalam eh, list yang ada nomornya tadi, maka muncul nomor sekian berarti namanya siapa. Nah, itu bisa digunakan untuk menentukan siapa yang akan jadi sampelnya kita. Tapi secara ukuran ya, kalau tadi misalkan kita menggunakan satu apa artikel ini, dia itu punya beberapa eh, kategori gitu atau beberapa cara ya, bukan kategori, beberapa cara untuk menentukan sampel size dari mulai menggunakan rumus Yamane maupun Cohran dan Krejci and Morgan atau mungkin menggunakan eh, apa tools G-Power yang biasanya juga diterapkan untuk SMPLS ya. Nah, untuk kategori untuk apa penentuan sorry sorry untuk penentuan sampel ini saya pikir kembali tadi ya populasinya diketahui atau enggak
Jadi kalau kalian baca, saya scroll ke bawah, jadi eh, di bagian bawah nih, dia menawarkan ada beberapa formula yang kita bisa gunakan. Salah satunya itu adalah taruh yang mana ya. Ini adalah sebuah formula dan ini mungkin yang belakangan tuh sering kita ketemu sama apa rumus Lovin ya. Sepertinya memang ada kesalahan gitu karena sebenarnya eh, rumus Lovin itu kurang lebih sama dengan rumus taruh yang mana ini gitu. Yang pada prinsipnya tuh untuk sebuah populasi yang diketahui, untuk sebuah pengambilan sampel pada populasi yang diketahui. Cuman mungkin karena salah citasi atau bagaimana, dan ini informasi ini juga diberikan waktu itu ada praktisi yang sharing di kelas kami di S2, dan beliau beliau sampaikan bahwa sebenarnya nggak ada rumus Lovin gitu. Yang ada tuh rumus Taroyamane. Cuman mungkin pada saat orang ada yang nulis di publikasi itu karena yang nulisnya Slovin gitu misalkan, dan Slovin mungkin tidak mensitasi, nggak menyertakan sitasinya dari mana, maka itu dianggap sebagai rumus Slovin gitu. Nah ini rumus yang biasanya diterapkan kalau kalian punya kerangka sampel tadi ya, kerangka eh, diketahui populasinya dan kerangka sampelnya itu jelas gitu. Sehingga kalian bisa menjangkau si A si B-nya pada saat kalian menentukan eh, pengambilan sampel atau menyebarkan kuesioner misalnya, atau pengambilan sampel yang ini biasanya lebih ke riset-riset yang sifatnya survei ya. Kalau untuk yang finance dengan data sekunder mungkin tidak terlampau em, tidak terlampau penting apa populasi ya, nggak akan sebanyak ini gitu. Biasanya mereka tuh lebih pengamatannya kalau yang data sekunder adalah pengamatan pada emiten atau perusahaan yang listing di bursa efek misalnya, untuk memudahkan ketersediaan data dan otomatis memang populasi diketahui. Bisa sebenarnya diterapkan untuk di dalam survei yang menggunakan data sekunder untuk concernnya adalah ketika populasi diketahui tadi menggunakan rumus Taroyamane gitu. Nah, di dalam rumus ini ada eh, ada ada apa ini istilahnya tuh error ya. Biasanya tuh kalian tuh kalau ditanya error error itu biasanya akan tercerminnya dari level of significance. Pernah mendengarkan ya kalau kita bicara level of significance itu apa namanya di sosial humaniora khususnya biasanya kita menggunakan 5% gitu. 5% itu harus asumsinya derajat keyakinan kita bahwa keputusan yang dihasilkan dari statistical inferential ini akan menghasilkan keputusan benar itu 95% gitu. Makanya di sini disebutnya error. Jadi dalam rumus ini E-nya boleh menggunakan 0, lazimnya menggunakan 0,05 karena kita menggunakan level of significance-nya di sosial humaniora 0,05. Tapi mungkin kalau risetnya adalah riset-riset yang berada di ranah saintek ya, saintek, science and technology, itu kan riset-riset yang sifatnya memang eh, pasti ya, gitu. Kayak misalkan kedokteran, atau mungkin yang lain MIPA, ada uji coba dengan mencit apa tikus kecil itu, gitu. Nah, itu kan em, menghasilkan sesuatu yang nanti berhubungan dengan makhluk hidup, misalkan obat atau apa. Nggak mungkin kita menggunakan level of significance 5%, mereka biasanya 1%. Nah, kalau di finance itu toleransinya bisa sampai ke 10% gitu. Makanya banyak artikel-artikel di jurnal internasional kalau bicara di skopnya finance itu mereka ditolak misalkan hipotesis penelitiannya ditolak di 5%, tapi mungkin bisa diterima di 10%, itu akan dijelaskan di dalam discussion-nya gitu. Apalagi ketika mereka menggunakan data sekunder, terutama yang jelas bukan berkaitan dengan consumer financial behavior gitu. Biasanya mereka bisa diturunin tuh, ada pembahasannya diturunkan di level of significance 10%. Nah, itu yang pertama ya, kalau kita bicara di sample size untuk yang em, kalian kalau misalkan ada sesuatu yang mau ditanyakan boleh langsung raise hand aja nggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusi lebih mendalam. Nah, kemudian
Yang kedua, ada satu formula yang dikembangkan oleh Krejci and Morgan. Ini juga lazim digunakan dan bahkan kalau nggak salah ini malah ada tabelnya deh. Nanti coba mungkin kalian bisa ya ini ya Krejci and Morgan tabel ya. Jadi nanti bisa bisa mengacu ke tabel tanpa kalian harus repot-repot menghitung berapa jumlah sampel yang sebaiknya kalian sertakan dan biasanya ini juga ada klausulnya nih if population size is known. Jadi untuk Krejci and Morgan ini nggak bisa diberlakukan buat penelitian-penelitian seperti misalkan di marketing itu ada intention to purchase misalnya. Intention to purchase itu kan sebuah niat ya. Kalau dalam definisinya, misalkan kita bicara intention itu belum sampai ke keputusan nih gitu. Jadi orang tuh cenderung masih memberikan jawaban kalau dalam skala Likert itu misalkan ada sangat setuju dengan sangat tidak setuju di setiap pernyataannya. Misalkan ada pernyataan niat itu suka I intend to purchase apa next month misalnya. Artinya dia baru berniat nih, belum melakukan keputusan pembelian. Sehingga ketika nanti jawaban dari setiap pernyataan yang digunakan untuk mengukur intention to purchase mengarah pada jawaban yang sangat tidak setuju, berarti kan dia sebenarnya nggak punya niat untuk membeli ya. Tidak ada keinginan untuk membeli gitu. Tidak ada kemungkinan nanti keputusan dia memutuskannya adalah tidak membeli tadi keputusan apa decision to purchase-nya adalah tidak membeli misalnya. Nah, di intention to purchase ini nggak bisa kita masukin nih population size is known. Siapa yang bisa memastikan bahwa si A si B itu adalah orang-orang yang sudah pasti membeli itu gitu? Nggak bisa karena ini adalah potensial buyer nanti yang jadi pengamatannya. Tinggal nanti mungkin potensial buyernya akan dispesifikasi ke unit analisisnya siapa. Potensial buyernya Gen Z misalnya. Ah, berarti ini ya kalian sendiri yang nanti punya judgement. Kira-kira Gen Z yang nanti pengen eh, apa dikaji itu Gen Z yang mana sih? Karena Gen Z kan sebenarnya penentuannya hanya based on tahun lahir ya. Tapi kalau secara profesi boleh nggak saya batasi lagi Bu? Ya silakan. Karena itu biasanya pembatasan-pembatasan seperti itu bisa digunakan untuk mengangkat kebaruan ya. Oh, yang Gen Z yang berperan sebagai mahasiswa itu masih atau mahasiswa pendidikan itu masih jarang dikaji orang gitu. Jadi saya mau concern di Gen Z tapi yang dia mahasiswa misalnya. Cuman memang dengan semakin kalian menentukan spesifikasi ketika kalian buat pengamatan di unit analisis tertentu, itu biasanya ada sedikit tingkat kesulitan untuk menjangkau mereka itu lebih lebih tinggi gitu ya tingkat kesulitannya. Karena contoh misalnya gini, saya pernah bikin riset waktu itu tuh yang di di, di S3 itu saya tuh pengamatannya ke investor reksadana syariah, udah reksadana syariah pula gitu kan. Terus yang saya bikin klausulnya adalah yang sudah pernah menarik dana investasinya. Kenapa? Karena penelitian saya tentang penarikan dan variabelnya tuh tentang decision to withdraw lah katakanlah ya. Ada market disiplin di sana. Nah kan berarti harus ada pengalaman dia sudah pernah melakukan penarikan investasi gitu. Jadi layer satunya adalah screeningnya adalah apakah dia reksadana investor iya investor di reksadana karena investor macam-macam ada investor atau bisa langsung lah investor reksadana gitu misalnya reksadana syariah langsung. Nah ini kalau dia jawab ya bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya apakah dia pernah melakukan penarikan investasi misalnya. Nah semakin banyak layer untuk screening ini akan semakin mempersulit kita mendapatkan jumlah yang diinginkan gitu. Makanya kalau saya waktu itu mensiasatinya adalah eh, jadi saya ada beberapa kalian mungkin nanti juga akan punya pemikiran seperti itu ya seperti misalkan tadi saya pengamatannya pengennya di Gen Z tapi Gen Z ini kan macam-macam boleh nggak saya hanya fokus di eh, mahasiswa aja misalnya ya boleh ini metodologi nanti arahnya apa mahasiswa pun mungkin bisa aja masih ada pembatasan lagi Jabodetabek misalnya. Nah, ini kan nanti akan dibunyikan nih dalam bentuk screening pertanyaan untuk menjaring siapa yang layak jadi responden kalian gitu. Nah, hati-hati kalau menurut saya
daripada kalian buat dalam bentuk screening apakah Anda tinggal di Jabodetabek, mendingan ditambahkan saja pertanyaan terkait lokasi atau tempat tinggal tadi di profil responden. Jangan dijadikan dia sebagai screening untuk responden kalian, nanti sempit banget gitu. Jadi cukup Gen Z mahasiswa udah, kalau masih mau butuh fokus ke Jabodetabek tinggal di sini ditambahin di misalkan profil responden tuh biasanya kan ada apa tuh namanya, eh, jenis kelamin gitu ya, terus apa misalkan ya kalau bicara Gen Z berarti mungkin tahun lahir, apa profesi misalnya kalau kita mau nyasar ke beberapa gitu profesi misalnya. Nah, tambahin deh di situ misalkan domisili gitu. Nah, nanti tinggal kalian buat Jabodetabek misalkan luar Jabodetabek atau mau mau detail lagi ya dibuat per kota gitu, Jakarta bla 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 bla, dan seterusnya gitu. Tapi kan mungkin itu orang agak males ya kalau kita membuat yang responden kita itu cukup bisa teridentifikasi dari sisi domisili, oke lah gitu, nggak perlu sampai sedetail kotaknya dari mana gitu, karena itu mungkin nanti akan menyulitkan juga ketika kita filtering data gitu. Nah, ini jadi bukan di sini nih posisinya, bukan di screening awal, sehingga ketika misalkan dia dari luar Jabodetabek kemudian stop mengisi, misalkan biasanya suka begitu ya, nggak perlu gitu, cukup Gen Z mahasiswa udah yang Jabodetabeknya lempar ke profil respondennya. Jadi ada identifikasi berdasarkan domisilinya di mana. Nah, hal ini saya lakukan kenapa? Kemarin waktu saya menggunakan melakukan penelitian pada mana dia? Ada investor ya. Ini kan saya berlapis nih. Investor, reksadana syariah, pernah narik. Terus karena waktu baca di latar belakang itu kami waktu itu harus menyuguhkan sesuatu yang memang kenapa kok di sini gitu mainan apa istilah bukan mainan ya. Kenapa mengkaji unit analisisnya investor yang PNS gitu kan. Saya tuh concernnya di sini kenapa waktu itu tuh diminta sama penguji untuk menyuguhkan gitu. Kan nggak semua investor ya Bu yang punya masalah dengan ini tuh apa sebenarnya. Coba cari data gitu. Data empiris yang menunjukkan bahwa investor di PNS itu masih sedikit banget yang PNS yang jadi investor tuh masih sedikit banget. Akhirnya saya nyari data dari Kesei, Custodian Central Effect begitu untuk menguatkan kenapa saya milih investor reksadana yang berprofesi sebagai PNS. Tapi di sisi lain sebenarnya saya nggak yakin bahwa saya akan mendapat sejumlah yang saya mau gitu. Akhirnya yang ini nih tadi saya buat dalam satu pernyataan di profil responden, pekerjaannya apa gitu. Jadi akhirnya saya malah dapat 472 eh, jawaban begitu ya. Dan saya akhirnya mengolah, karena saya memasukkan di profil responden pekerjaan itu salah satu pilihannya adalah PNS, saya mengolah 181 data yang memang sesuai dengan kriteria tadi, PNS tadi, untuk saya jadikan eh, apa data yang akan saya analisis gitu di model itu gitu. Terus sisanya gimana? Ya karena saya dosen kan saya boleh saja menggunakan data-data ini untuk publikasi yang lain gitu. Jadi mungkin buat kalian yang nanti pengen lanjut ke S2 gitu ya, atau mungkin yang memang senang nulis gitu. Jadi data-data skripsi kalian nanti masih akan ada gunanya setelah kalian lulus gitu loh. Dengan 472 ini saya bisa punya beberapa artikel loh. Beneran itu yang bikin saya jadi saya nggak perlu sebar ulang gitu karena pada saat eh, ada celah nih misalkan ternyata di 472 ini ada juga yang investor yang dosen, ternyata ini saya modifikasi model ya, tentunya modelnya nggak boleh sama persis dengan yang 181 ini kan, jadi saya modifikasi model gitu sampai kemudian kebaca tuh eh, temuan-temuan baru dari data yang pernah saya dapatkan sebelumnya gitu. Jadi sekali lempar itu toh di jurnal internasional tuh biasanya tidak apa ya, kita nggak wajib gitu menjelaskan tentang
kapan sih data ini diambil gitu. Kalau kalian mau mau sampaikan monggo. Kalau kita bicara data sekunder kan kebaca gitu kan ya. Tahun sekian sampai dengan tahun sekian. Kalau data primer tuh dia relatif tidak terlampau banyak menggali tentang eh, reviewernya juga nggak nanya gitu sejauh ini yang saya alami kapan data ini diperoleh gitu. Yang penting kita bisa menyuguhkan sesuatu yang secara keilmuan itu memberikan kontribusi. Misalkan, oh unit analisisnya tadi kalau di PNS udah ada, di dosen belum ada misalkan. Tapi modelingnya kita coba ubah gitu misalnya ya. Nah itu cara biar kalian nggak terjebak dalam kesulitannya adalah ternyata jumlah sampelnya nggak terpenuhi. Terus yang berikutnya ada lagi tentang Cochrane ya. Cochrane ini yang mungkin banyak dipakai sama teman-teman yang termasuk saya yang consumer financial behavior. Kenapa? Karena tadi biasanya saya tuh suka menggali intention gitu. Kalau udah bicara intention itu population size-nya unknown gitu loh. Tapi banyak gitu, but a lot gitu. Jadi ini yang kemudian ini tuh kalau nggak salah ada satu. Cuman saya nggak tahu ya, ini siapa duluan sih sebenarnya gitu. Ada satu satu artikelnya bacanya apa nih? Lemon Show gitu ya. Kalau saya baca baca ininya, Lemon Show ini kurang lebih formulanya hampir mirip deh gitu. Kayaknya malah sama persis gitu. Dan ini dipakai nih karena saya waktu itu nggak nemu koran formula ya. Saya nemunya tuh di artikelnya Lemon Show ini gitu kan. Jadi malah mahasiswa saya itu mensitasinya itu adalah yang artikelnya ini gitu. Makanya di situ disebutnya formulanya di artikel mahasiswa saya tuh formulanya si bukan Cochrane tapi Lemeso ini. Nah, ini bisa dipakai nih untuk teman-teman yang nanti arahnya ke data primer, survei, kemudian populasi, ukuran populasinya tidak diketahui tapi cenderung banyak gitu, sehingga kita bisa menggunakan ini. Ini adalah formula-formula yang sudah banyak teruji ya, bahwa dengan formula ini kurang lebih representatif lah gitu, sifatnya tuh bisa mewakili populasi yang ada gitu. Nah, biasanya ada satu yang eh, apa namanya? Hmm, ada satu ada beberapa ini ya rule of thumb yang mungkin bisa dipakai juga kalau tadi saya menggunakan misalkan dari hair itu 5 sampai 10 gitu ya. Boleh nggak sih Bu daripada saya ribet-ribet ngitung eh, formula gitu. Sebenarnya kan boleh saja gitu. Kita mau menggunakan rule of thumb atau kita mau menggunakan formula, yang penting kalian tuh bisa menjelaskan gitu. Secara umum tuh dasarnya kalian menggunakan rule of thumb tuh apa? Atau misalkan kalau kalian menggunakan rumus dasarnya tuh apa? Kalau ini kan clear ya. If the population size is unknown but a lot, gitu. Jadi populasi proportionnya bisa digunakan dengan rumus koran ini. Gitu. Tapi kalau rule of thumb itu kan mungkin yang paling mudah aja daripada ribet-ribet pakai formula. Ada ketentuan umum nih yang biasanya digunakan orang untuk menghitung berapa jumlah sampel yang akan dilibatkan ketika kita menganalisis data nanti. Nah, 5 kali 10 ini ternyata juga, saya sebentar, ada nggak ya di sini? Beralih. Oke. Hmm, di mana ya? Kayaknya itu di sini kalau nggak salah. Di Nah, ini dia. Jadi kan kalian bisa baca nih ya, yang to determine the number of sample, we follow the rule of thumb in hair. Nah, ini mungkin kalian nanti bisa trace ke sana. Hair et al. 2016, which stated the minimum sample size is 10 times the largest number of indicator. Jadi bukan ditotalin gitu. Yang saya pahami dari artikel dari tulisannya Hair itu
bukan misalnya kalian punya konseptual frameworknya begini misalkan ya. Terus ini misalnya ada 3 indikator, terus ini ada 4, ini ada 5, terus ini ada 4 lagi misalkan. Kalau teman-teman tuh ada yang memaknainya tuh ini dijumlahin nih. Jadi 10 kali jumlah indikator gitu. 3 tambah 5, 8. 8 tambah berapa nih tadi? 8 tambah 8 ya, tambah 4 tambah 4. 16, berarti 10 kali 16. Kalau saya membacanya adalah, jadi saya punya beberapa variabel ya di sini ya. Kalau kalian ngamatin ininya, 10 times the largest number of indicators that form latent variable, yang membentuk latent variable. Jumlah terbesar, indikator yang paling besar itu di variabel apa gitu. Jadi saya memaknainya seperti itu. Ini kan kalau kalian ngamatin dari variabelnya, ya variabel pertama misalnya ya, Islamic Financial Literacy itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ya, terus sikap ini untuk yang financial risk tolerant dia pakainya ordinal. Ordinalnya tuh tingkatan 1, 2, 3, cuman satu item. Nah, ini istimewanya SAM-PLS adalah dia bisa ngerunning variabel apa? Ngerunning model di mana variabelnya diukur dengan skala yang berbeda. Di beberapa variabel yang saya punya, saya menggunakan skala Likert, misalnya yang sikap, yang Islamic Financial Literacy. Tapi di satu variabel ini, Financial Risk Tolerance, saya pakai skala ordinalnya adalah tingkatan dari mulai, ini ya, kalian bisa lihat nih, which of the following comes closest to describing the amount of financial risk that you bla 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 are willing to take. Jadi intinya mana sih yang paling menggambarkan kecenderungan kalian mengambil resiko ketika investasi gitu. Nah, dari mulai yang pertama sampai dengan ke yang ketiga ini menunjukkan dari mulai yang resikonya rendah sampai ke resikonya tinggi. Nah, mana nih yang kalian pilih gitu? Itu adalah preferensi kalian terhadap resiko keuangan. Hanya satu item saja. Dan itu sangat memungkinkan bagi apa namanya untuk dianalisis dengan SEM PLS gitu, SEM PLS. Tapi kalau SEM Amos enggak, karena SEM Amos tuh biasanya tuh mensyaratkan ya eh, apa semua variabelnya. Tadi kalau misalkan saya punya variabelnya begini, apa model model konseptualnya misalnya begini, itu harus skala 1 sampai 5 ya 1 sampai 5 semua kalau di SEM Amos atau SEM yang lain. Tapi kalau SEM PLS tuh enggak, sehingga kemudian saya menggunakan tadi ya kembali ke jumlah sampelnya, saya menggunakan yang indikatornya paling banyak. Apa tuh variabelnya? Ternyata variabel yang indikatornya paling banyak adalah intention ya. Jadi saya menggunakan jumlah sampelnya mengacu pada intention tadi dengan jumlah kurang lebih 16. Cuman karena sudah masuk 181, jadi itu menjadi syarat minimum aja untuk saya mendapatkan sampel size. Nah, kemudian saya olah dengan menggunakan sampel LS ya. Ini yang tadi saya perlu sampaikan. Sampel LS itu boleh atau bisa memasukkan model, mengolah model dengan skala yang berbeda gitu. Nah, itu keistimewaan. Terus contoh yang lain mungkin yang juga pernah saya lakukan dengan menggunakan skala yang berbeda adalah ini. Dan ini juga SMPLS ya. Financial Education, Financial Literacy, and Financial Behavior. What does really matter? Itu skala modelnya cuma begini, konseptual frameworknya cuma financial education, literacy sama behavior. Tapi educationnya saya menggunakan sama kayak tadi. Jadi dia satu indikator, makanya munculnya di sini dia bukan bukan loading faktor, tapi muncul satu angka yang
Em, dan kalau digambar ada nggak ya di sini gambarnya ya? Nggak ada. Di gambar tuh cuman cuman misalnya ya kalau selama ini kan variabel diturunkan ke indikator ada kotak di sebelahnya ini ya bulat kotak kotak ini indikator. Nah kalau financial education ini indikatornya cuma satu begini aja gitu. Boleh kalau di SEM PLS, tapi mungkin tidak di SEM yang lain karena dia mensyaratkan minimum dua indikator di setiap variabel laten, khususnya kalau AMOS, Lisrel gitu. Jadi mereka tuh mensyaratkan ininya minimum ada dua, nggak bisa running mereka. Tapi kalau di SEM PLS dia tetap running. Itu salah satu ini yang kita bicara sample size dan juga termasuk di analisisnya tadi ya, karena ada kondisi di mana kemudian sampel sorry, apa di mana kemudian model itu skalanya berbeda. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada yang punya ide dari hasil mapping, ternyata misalkan, Bu, ini sebenarnya bisa nggak sih pakai SEM dan seterusnya. Nah, itu eh, dua, eh, dua apa tiga tadi? Sudah tiga ya, tiga rumus tentang sample size. Silakan nanti kalau ada yang mau nanya boleh langsung aja. Tadi di mana ya ininya ya yang sample size column ya. Iya langsung. Hmm. Oh ini dia di atas. Nah, terus ada apa lagi ya? Ini tuh kemarin. Nah, ini ada beberapa lagi ya. The calculation of sample size by group. If the population size is known and estimated population mean, ada beberapa rumus sih di Kohran juga. Jadi ada kondisi-kondisi yang mungkin kalian bisa perhatikan di bagian poin-poin ini ya. Nanti saya share ke Zahran untuk bisa dibagikan ke yang lain. Tapi yang lazim digunakan tuh sebenarnya ini untuk populasi yang diketahui, Krejci and Morgan, untuk consumer financial behavior atau consumer behavior misalnya. Terus yang unknown-nya adalah Cohren, sama ini yang Taroyamane ketika kita bicara population-nya noun ya, diketahui. Oke, itu tentang penentuan ukuran sampel. Nah, sekarang mungkin saya agak sedikit beranjak ke di dalam pengambilan apa penyusunan instrumen gitu. Kalau kita bicara instrumen dulu sekali ya waktu kami di fakultas mungkin belum terlampau banyak mendapatkan pelatihan, belum terlampau banyak melakukan penelitian gitu. Biasanya tuh ketika bimbing mahasiswa bikin instrumen, instrumen tuh dibikin gitu, dibuat kalimat per kalimatnya gitu. Terus di 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 dalam eh, apa penyusunannya itu ada yang mengatakan bahwa saya mau coret-coret sebentar. It's- Oke, jadi waktu dulu gitu ya kami belum banyak melakukan penelitian, belum banyak belajar gitu kan dan ilmu banyak berkembang sekarang ini instrumen itu waktu itu tuh dibuat gitu instrumen instrumen penelitian. Karena kan sebenarnya kan kalau secara pengelompokan kan data ada dua ya. Ada data primer, ada data sekunder ya. Nah, kalau data sekunder mah udahlah, kalau namanya juga data sekunder ya given kita tinggal masukkan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan tujuan penelitiannya kita gitu. Tapi kalau data primer kan ini harus dibuat nih instrumennya, angketnya tuh seperti apa gitu. Sebenarnya kalau bicara teknik pengumpulan datanya untuk data primer itu nggak selalu dengan kuesioner atau instrumen penelitian, bisa juga sebenarnya dengan in-depth interview misalkan atau dengan
observasi misalnya ya, baik observasi langsung mau observasi tidak langsung. Tapi kecenderungannya in-depth interview dan observasi ini digunakan pada penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif gitu. Ciri-ciri penelitian kualitatif itu biasanya memang dia tuh menjawab fenomena yang ada di masyarakat gitu. Misalkan kenapa sih kok ada tedak siten kalau di Jawa gitu. Ada tahu tedak siten nggak? Jadi bayi kalau udah umur berapa tuh berapa bulan itu dia ada upacara. Kalau di Solo, di Jogja mungkin masih banyak yang pakai diturunkan gitu ke tanah. Terus, nah itu tedak siten. Kenapa sih? Nah itu kan berarti ada fenomena ya di masyarakat. Atau misalkan, oh di sebuah masyarakat tuh ada arisan yang macamnya banyak dari mulai arisan beras, arisan spray, arisan segala macamnya. Itu apa sih sebenarnya value-nya? Nah, itu kualitatif nanti biasanya yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan saya pikir untuk teman-teman S1 kan kita tujuannya adalah apa? Membuktikan teori ya. Jadi pendekatan kualitatif ini menurut saya kurang pas kalau dilakukan sama anak-anak anak-anak S1 gitu. Jadi kita sudah clear nih riset-risetnya lebih banyak yang diarahkan ke kuantitatif karena tadi misalkan positivism itu kita berangkat dengan adanya mengacu pada teori dulu gitu dan itu biasanya nanti akan pembuktian teorinya tuh bagaimana sehingga sehingga bisa mengangkatnya tuh masalah karena ada kemarin yang kita bahas di awal ada 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 empirical gap atau population gap atau misalnya ada evidence gap misalkan tadi ada kontradiksi hasil atau mungkin methodological gap gitu ya orang lain sudah pakai SMPLS saya pengen coba pakai R misalkan itu metodologi gitu cuman bukan sekedar mengubah alat sih biasanya nah kembali ke data kalau tadi kuantitatif ada yang pakai data primer, ada yang data sekunder. Nah, sekarang yang data primer ya. Karena kalau data sekunder memang sifatnya kita tinggal mengambil, menggunakan dan sesuai kebutuhan kita dan tujuan tujuan penelitian kita mau apa, maka itu yang akan disampaikan. Nah, di data primer itu sendiri, concernnya kemarin saya bilang sebuah data yang nggak bisa langsung ada sebuah variabel yang nggak bisa langsung diukur itu namanya disebutnya dengan unobserved variable ya kalau kita bisa langsung ukur maka observed variable nah kita concern dengan yang unobserved variable sehingga kemudian salah satu alasan kenapa saya menggunakan SEM ya SEM itu diterapkan ketika variabel kita sifatnya unobserved variable. Berarti selanjutnya yang unobserved variable itu akan disebut sebagai variabel laten. Nah, variabel laten ini secara kalau bicara turunan ya, variabel itu diturunkannya adalah dimensi, begitu. Dimensi diturunkan di indikator. Nah, seringkali kita tuh berdebat yang nggak perlu gitu dengan dosen, dengan mahasiswa gitu ya. Makanya coba kalian tuh mulai sekarang pegang dulu literatur siapa yang menjelaskan bahwa indikator masih harus diturunkan lagi ke item pernyataan gitu. Saya belum menemukan ya, mohon maaf kalau mungkin ada dosen yang mengatakan bahwa ini harus turun dulu ke item gitu. Saya bukan aliran itu. Jadi kalau kalian sudah punya variabel laten, bisa saja kemudian langsung diturunkan ke indikator karena tidak semua variabel itu punya dimensi ya bahkan mungkin kalau secara teori atau misalkan Bu gimana saya bisa tahu itu variabel punya dimensi atau enggak gitu kalian bisa create dimensinya create dimensi itu maksudnya melakukan analisis faktor begitu ini sehingga kemudian kebaca kok ke dimensi lagi analisis faktor ya analisis faktor ini bisa kalian jadikan dasar atau kalian boleh nge-reverse ke tulisan orang yang bicara tentang analisis faktor of financial behavior misalkan. Ya, nanti saya tunjukin. Tapi
bisa juga kalian abaikan. Oke, saya berasumsi dia nggak punya karena berdasarkan dari teori-teori dia biasanya diturunkan langsung ke indikator. Jadi indikator itu ya sama dengan item pernyataan. Kalian kalau nggak percaya, baca di bukunya Hare. Dia ada state, salah satu kalimatnya tuh ya, indikator atau disebut dengan item, begitulah kurang lebih ya. Hare-nya saya lupa 2016 apa 2000 berapa, saya ada beberapa buku Hare ya. Jadi mungkin nanti kalian bisa, eh, kalau nggak, kalau kepengen tahu lebih dalam gitu, bisa baca dari sini. Terus, eh, variabel laten ada yang turun dulu ke dimensi, baru kemudian diturunkan ke indikator gitu. Saya mungkin kasih contoh. Sekarang, gini, ada satu mahasiswa saya, anak manajemen, belum lama. Dia lulus tuh 2000, Vidya ya, Vidya Ratu Balkis ya. Kok ini lagi sih yang di-share? Bukan, maksud saya bukan ini. Saya mau share apa? Ini ya. Hey. Hmm, sini. Oke, sebentar. Saya harus nyari di ini. Gini. Ada ini ya. Ini anak manajemen. Nah, waktu itu dia datang ke saya. Terus saya tuh masih, eh, dia kan udah jelas gitu ya. Dia pengen mengkaji tentang green investment intention. Ini kan udah pasti unobserved ya, unobserved variable. Terus, em, dia datang dengan modelnya tuh TPB banget gitu, karena dia judulnya adalah memang aplikasi dari atau penerapan teori plan behavior. Seperti yang kalian tahu, teori plan behavior itu punya tiga variabel utama. Yang pertama tuh sikap atau attitude, kemudian ada subjective norm, ada perceived behavior control. Nah, ketiganya ini secara empiris maupun secara teori terbukti mempengaruhi intention nih. Intentionnya behavioral ya, kalau Edson kan ngacunya ke Edson. Behavioral intention. Jadi perilaku apapun tuh bisa sebenarnya. Nah, dia pengen concern ke investment intention. Makanya teori TPB ini banyak dipakai di financial behavior juga gitu. Karena dia payungnya, dia cuman state-nya tuh behavioral intention atau actual behavior. Ujungnya di sini actual behavior. Nah, si anak ini, dia nggak mau sampai ke sini nih. Jadi di-cut di depan ya. Nah, terus, eh datanglah, eh, waktu itu tuh kami belum terpikir untuk second order gitu. Waktu itu tuh agak kesulitan Bu kalau misalkan saya ke actual behavior berarti decision to invest atau perilaku apa perilaku investment behavior misalnya, saya agak kesulitan Bu nanti cari respondennya. Saya bilang waktu itu ya sudah di-cut di sini aja, jadi nggak usah sampai ke belakang gitu. Terus saya lupa nih bahwa ketika unobserved itu kan mestinya kita menganalisisnya dengan SEM, dan ketika kita menganalisis dengan SEM maka harus ada path, harus ada jalur ya. Kalau diamati dari model, ini kan A terhadap B, C terhadap, jangan B deh, sikap terhadap intention, norma subjektif terhadap intention, lalu kemudian perceived behavioral control terhadap intention. Ini nggak ada jalurnya. Kalau sampai ke belakang sini baru ada jalur. Mana sih yang disebut dengan jalur? Dari sikap melalui intention terhadap behavior itu jalur. Jadi kalau dibuat putus-putus nih ada indirectnya gitu loh. Itu syarat kalau kalian mau mau mengamati apa menganalisis dengan SEM, maka indirect ini mestinya ada gitu. Terus saya lupa kan, dia udah maju ke seminar proposal dengan pola ini nih, dengan framework ini. Ketemulah penguji Prof. Gatot. Terus Prof. Gatot nanya, loh ini SEM kok nggak ada jalurnya gitu. Terus akhirnya diskusi begitu,
ketemu sama saya lagi sampai akhirnya saya arahkan dia untuk ya udah kamu kan daripada kamu nambah variabel kata dengan segala perbincangannya lah waktu itu ya pertimbangannya gitu kalau nggak salah tuh kan nggak bisa bla 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 bagaimana lah ya terus saya bilang kalau di SEM itu ada second order namanya gitu. Jadi tadi ada variabel yang punya dimensi. Coba kamu pelajari gitu. Variabel sikap, subjective norm, sama perceived behavioral control ini punya dimensi enggak? Nah, tadi dapet tuh dari artikel lantas ya waktu itu ya. Pokoknya diskusi lagi, ini dapat nih ternyata di entah di artikelnya Edson atau di artikelnya siapa gitu disebutkan bahwa sikap itu ada instrumental attitude dan affective attitude. Terus kamu bisa menentukan di sini indikatornya apa. Bisa Bu, saya dapat artikelnya dan seterusnya. Akhirnya ya sudah, ini direct effect, ini direct effect gitu. Tapi dia ada second order ini. Jadi biarpun cuman hipotesisnya cuman ada direct effect ini, tapi dia punya satu tambahan pertanyaan untuk dijawab ya, bahwa apa betul dimensi ini itu membentuk sikap. Dimensi affective attitude itu membentuk sikap terhadap green investment dan seterusnya lah. Dan ini secara secara statistik ini akan ada muncul nilai T-nya. Jadi kita menggunakan uji uji T. Waktu itu dia menggunakan apa ya? Amos apa PLS ya? Saya kok lupa. Kayaknya Amos deh. Mana? Iya, Amos. Karena dia pakai ini nih. RMCA, ada RMCA, ada CFI, ada Chi-square. Ini kan kriteria goodness of fit untuk Amos gitu. Jadi dia second order, tapi dengan Amos. Terus ya dia alasannya kenapa ya waktu itu ya. Pakai sampel size-nya itu dia pakai kayaknya unknown kan ini. Nah, ini yang saya bilang. Ini yang ada di sama ya kayak yang tadi punyanya Cochran ya, formulanya ya kalau nggak salah tuh. P-nya sebenarnya di P kecil nih probability. Nah, ini dia ngambilnya dari Luanga apa untuk formula ini gitu. Luanga formula. Nah, mungkin nanti bisa dicek lagi lah gitu. Jadi jangan memaksakan segala sesuatu itu dengan langsung pakai rule of thumb gitu. Terus alih-alih hanya karena misalkan biar hasilnya sampelnya sedikit Bu gitu, tapi kalau nggak representatif percuma kan. Jadi coba dengan alternatif lain dulu pakai formula yang mungkin tadi bisa kalian jelaskan. Apa dari diambil dari artikel yang saya share tadi. Nah, itu bisa Bang ini kan. Nah, terus waktu kalian bikin measurementnya eh, sebisa mungkin bukan bikin kalimat sendiri gitu karena tadi kan unobserved variable di setiap variabel ada yang kalau kalian dari awal Bu dari variabel laten saya nggak punya dimensi kok saya ngelihat dari artikel-artikel lain langsung diturunkan ke indikator ya nggak masalah langsung diturunkan ke indikator gitu kalau seperti itu berarti dia sifatnya adalah first order. Kalau tadi yang dalam gambar model yang saya share ini, dia dimensinya muncul ya di gambar ya. Dari sikap ada muncul lagi, ada affective attitude, ada apa gitu. Terus norma subjektif ada dua gitu. Perceived behavioral control, ada self-efficacy, ada controllability gitu. Itu dimensi tuh. Nanti masih diturunkan lagi ke indikator. Jadi dia bentuknya memang di gambarnya tuh udah beda gitu. Ada dua lingkaran eh, yang mencerminkan dimensi dan variabel laten. Tapi kalau di first order, dia nggak seperti ini. Mungkin saya bisa kasih unjuk yang, sorry, sebentar. Di second order, di first order itu artikelnya siapa mahasiswa ya. Dia, dia itu apa ya? Ini mahasiswa ini juga.
Nah, kalau dia tuh menawarkan kebaruannya tuh di sini nih, di sekolah menengah atas, kalau perilaku menabung kan udah banyak diteliti orang gitu. Terus saya bilang, apa yang kamu tawarkan? Sesuatu yang baru apa gitu. Dia pakai 287. Terus dia itu kalau nggak salah dia rule of thumb penentuan sampelnya. Sebentar tadi mau cerita apa? Instrumen ya. Instrumennya dia nggak pakai. Nah ini variabel langsung ke indikator nih. Dia nggak pakai dimensi ya. Tapi dia nggak cerita nih indikatornya bunyinya apa. Jadi saving behavior langsung ada 8 item atau ada 8 indikator. Financial literacy dia punya ada berapa lagi? Dia punya 7. Kemudian financial socialization dia punya 8. Peer peer influence-nya 8, self control-nya 8. Waktu itu dia bikin modelnya pakai Amos nih ya, pasti di atas 200. Nah, kalau rule of thumb di Amos memang dia harus di atas 200 karena kalau dia nggak sampai 200 dia nggak mau running ya. Jadi kalau yang tadi concernnya adalah kapan sih Bu saya pakai ini kan Amos nih. Kapan saya pakai Amos, kapan saya pakai SMPLS. Sebenarnya ada satu kata kunci nih kalau Amos itu sifatnya adalah explanatory, explanatory. Tapi kalau PLS itu exploratory. Waalaikumsalam. PLS itu eksploratorinya adalah jadi gini, waktu kalian membuat mapping kan, mapping kemarin, itu kan kalian berujung pada model ya. Ini kok blur ya, saya pengen nunjukin variabelnya. Kebaca nggak? Eits, kebaca ya? Di financial socialization nih di paling atas nih. Waktu kalian menghubungkan ini financial socialization pada financial literacy, oke di sini aja. Financial literacy itu kan mestinya ada 3 riset terdahulu, ya. Kalian nggak kesulitan menemukan 3 riset yang menghubungkan financial socialization ke financial literacy, oke? Demikian juga kalian nggak kesulitan menghubungkan, menemukan teori ataupun riset-riset terdahulu yang meninjau tentang apa di literasi keuangan ke saving behavior. Gampang, bahkan mungkin ini dibilang ketika di Google Scholar kita ketik itu mungkin ratusan atau bahkan udah banyak sekali lah. Nah, yang terjadi ketika kalian mencoba menjawab beberapa dugaan-dugaan ini nih sehingga ini kebentuk jadi hipotesis ya eh, kerangka konseptual ini jadi membentuk beberapa hipotesis dan ketika kalian tidak mengalami kesulitan mencari dasar teorinya atau penelitian terdahulu maka itu sebenarnya modelnya sudah firm ya sudah kokoh sudah kuat gitu kalau dia modelnya firm maka sifatnya adalah explanatory gitu. Kalian tuh proof teori aja gitu loh. Explanatory itu nggak kepengen mengeksplor sesuatu yang baru yang udah lazim dikaji orang hanya mungkin di modelingnya dimodifikasi gitu. Tapi untuk menghubungkan masing-masing ini kalian nggak kesulitan. Itu yang kita sebut dengan explanatory. Tapi ada kalanya misalkan saya tadi punyanya misalnya ini. Bentar, saya punya siapa ya? Saya, hmm. Ya, punyanya bukan di sini. Punyanya sudah tahu. Nah, di sini. Hmm, apa yang kemarin itu pupuk ya, publikasi. Hmm, kayak gini lah.
Jadi misalnya gini, kalian tuh pengen mengembang. Jadi mahasiswa saya itu punya 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 kerangka konseptual, ya. Misalkan dia pengen mengkaji tentang loan repayment pada UMKM nih ceritanya. Terus dikaitkanlah dengan financial literacy. Kemudian ada satu yang orang tuh cenderung minjem tuh, salah satu penelitian terdahulu tuh mau bicara tentang self control gitu. Jadi self control itu adalah satu konsep yang biasanya digunakan di 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 ilmu psikologi sebenarnya. Tapi karena behavior, kalau kita mengkaji behavior itu memang banyak teori-teori psikologi yang mempengaruhinya, sehingga banyak konsep-konsep atau konstruk-konstruk dalam penelitian psikologi itu masuk di behavior, baik itu yang finance maupun marketing ya. Nah, salah satunya tuh self control. Tapi konteksnya kan ini loan ya. Sehingga kemudian dia mencari konstruk yang tepat untuk mencerminkan apa sih kira-kira yang saya perlu kembangkan variabelnya, apakah harus self control melulu gitu. Enggak, saya bilang coba dikaitkan dengan ini. Ada enggak, pernah enggak penelitian terdahulu tuh menyebut loan self control gitu. Ternyata ada, tapi masih sedikit. Nah, ketika kalian menemukan yang less tadi untuk satu konstruk aja, jadi kalian misalkan pengen menghubungkan antara self control dengan repayment, sorry, loan self control dengan loan repayment, tapi nggak banyak yang ditemukan. Yang banyak ditemukan adalah self control ke something behaviornya di finance misalnya. Kan kalian mesti niru ke yang lain dulu ya, konsep yang lain dulu gitu. Nah, itu namanya exploratory. Disitulah kenapa kita menggunakan PLS sebenarnya gitu. Jadi bukan alasan karena sampel PLS itu bisa sampel kecil, bukan. Tapi ada satu hal yang lebih prinsip dari itu gitu, lebih 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 tepat untuk digunakan sebagai alasan loh. Model saya itu eksploratory, di mana misalkan saya mengembangkan konstruk baru Bu yang dikaitkan dengan sesuatu yang masih jarang nih gitu. Mungkin ada yang misalkan self control saja, tapi karena yang saya kembangkan di sini adalah lone self control, maka ini cenderung bersifat eksploratory. Itu ya. Ada juga yang saya mungkin pernah lakukan kemarin waktu 2017 nyusun disertasi. Itu saya mau mengkaitkan antara Islamic financial literacy terhadap intention to withdraw fund. Nah, saya mengembangkan hipotesis ini, anggaplah hipotesis satu ya. Intention to withdraw fund ini, saya tuh kesulitan nemuin antara Islamic financial literacy ke intention to withdraw. Yang ada adalah financial literacy ke intention to invest gitu. Boleh nggak kalau saya berpikir bahwa eh, apa? Saya meniru gitu, meniru dari intention to invest, tapi karena ini adalah sifatnya berlawanan dari investasi, maka nanti mungkin arahnya juga berlawanan nih gitu. Nah, itu logika berpikir ya, yang mungkin nanti bisa dituangkan dalam tulisan kalian. Tapi intinya adalah untuk membangun hipotesis baru saya ini, saya makainya bukan Islamic, tapi saya pakai dasarnya adalah financial literacy terhadap sesuatu. Itu di situ namanya exploratory. Oke, jadi kalau kalian sudah membangun sebuah konseptual frameworknya kokoh, gampang banget nemuin antara A terhadap B, B terhadap C, misalkan itu gampang. Sebenarnya kalian itu explanatory gitu. Nah, kalau explanatory pakai SMPLS boleh, tapi mungkin alasannya yang lain tadi karena scale-nya beda gitu ya. Jangan semua dihajar dengan sampel LS gitu dengan alasan dia bisa sampel kecil. Enggak selalu gitu. Konsep yang harus kalian pahami adalah explanatory apa exploratory nih model kalian. Kira-kira itu mungkin ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Silakan saya membuka pertanyaan kalau terkait dengan apa hal yang tadi saya sampaikan gitu. Alvin, silakan. Ibu, ini saya lebih ke konsul sih, Ibu. Kan saya ingin ngebuat penelitian terkait
ROE sama PE rasio terhadap investment decision. Nah, Bu, investment decision ini kan behavioral Sebentar, ya, pelan pelan. Apa? Pelan pelan. Tunggu, pengaruh tunggu. ROE dan PE rasio ya, Bu. Saya mau tulis di sini. Pengaruh ROE terhadap. Ini Pengaruh ada ROE dan PE rasio terhadap investment decision ya, Bu. ini ROE. Terus ini ada PE rasio. Eh, Pengaruh ROE dan PE rasio terhadap investment Oh, decision. dan ini di sini Ya. berarti ya. Terhadap investment decision. Nah, investment decisionnya kan behavioral ya, Bu. Nah, saya mau bikin investment Oh, decisionnya itu jadi kayak under value sama over value gitu, Bu. Itu bisa nggak sih, Bu? Terus investment decisionnya nanti kemudian dipakein ordinal begitu. di kayak variabel dummy gitu, Bu, dijadiin Iya, satu dan over value. nol. Ini misalkan ini over value, yang nolnya adalah under value begitu. Ya, Bu, itu bisa nggak sih, Bu, kayak gitu, Bu? Sama Ya, nanti buat model frameworknya kayak gimana ya, Bu? Saya nemunya PE ini rasionya tuh frameworknya begini. Kamu regresi berganda, sorry gini. ROE profitabilitas kan. Ini ada price earning ratio ya. ya, Ya, hmm, ini kan terhadap investment decision. Ini kalau di sini dia dummy, di ujungnya ini dummy, ya. Dummy itu 1 dan 0, mau variabelnya apapun. Pertanyaannya bisa apa enggak bisa. Ini tuh regresi, tapi regresi itu ketika y-nya ini x ya. Ketika hmm, y-nya itu adalah ordinal, baik yang binomial maupun multinomial. Multinomial itu bisa 0, 1, 2 atau 1, 2, 3 dan seterusnya, yang sifatnya adalah memang pengkategorian. Seperti misalkan kita bicara di variabelnya financial distress. Financial distressnya kalau misalkan kita pakai Altman apa Z-score, itu kan dia ada gray area tuh. Nah, berarti kan nanti akan kategorinya bisa lebih dari 2. Itu pasti dia pakai regresinya logistik gitu. Logistic regression itu dipakai manakala Y adalah kategori, baik yang 1, 0 atau yang multinomial. Kalau ini binomial. Nah, sekarang itu bisa apa enggaknya, kamu harus mengkaji dari riset terdahulu. Ada enggak sih yang investment decision-nya itu di proksinya dengan dummy 1, 0, under value dan over value gitu. Lagi-lagi kan ini harus di-explain dari penelitian terdahulu, Alvin. Harus ada minimum 3 gitu. Jangan kemudian kamu punya sesuatu yang ya boleh jadi gitu. Misalkan kamu punya logika berpikir yang apa sebenarnya bisa nih diukurnya pakai proksinya begitu gitu. Tapi kita bicara kaidah ilmiah kan. Jadi harus tetap dilandasi dengan 3 riset terdahulu minimal yang telah mengembangkan itu. Sama halnya dengan yang kemarin anak bimbingan saya itu datang ke saya. Saya tuh seneng banget dia datang dengan satu variabel yang masih jarang di finance ya. Sorry. Namanya tuh dia 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 pengen ke sini, green finance. Terus saya tuh biasanya kalau lagi pertama komunikasi itu kan saya suka buka Google Scholar, saya ngecek gitu, bener nggak sih ini bisa diteliti gitu, sudah pernah ada atau belum gitu kan. Sama orang finance itu, apalagi yang data sekunder, itu biasanya secara kerangka konseptualnya itu sederhana, cuman regresi, multiple regression, ya. Jadi kalau kalian cermati tuh, mereka tuh cuman eh, kebanyakan ya, kebanyakan tuh pakai multiple regression yang model kerangka konseptualnya itu semacam inilah, ambillah ada X1 ada X2 gitu. Cuman biasanya yang lazim digunakan di variabel di finance itu adalah memasukkan variabel control. Kontrol variabel itu adalah variabel-variabel yang secara empiris telah terbukti signifikan mempengaruhi. Misalkan kalian di sini ya, X1-nya tuh green finance nih, terhadap apa sih waktu itu ya, dia performance atau apa gitu. Terus eh, apa namanya, X2-nya tuh misalkan ambillah profitabilitas misalnya. Terus biasanya di finance tuh kan banyak ya riset-riset terdahulu ya selalu memasukkan tuh variabel kontrol itu biasanya tuh size, terus apalagi misalkan gitu.
Nah, ini variabel-variabel yang menjadi variabel kontrol ini, variabel-variabel yang tidak perlu dihipotesiskan, tidak perlu masuk di dalam research question, tidak perlu, tapi nanti di persamaan muncul. Jadi misalkan tadi performance sama dengan alfa gitu ya, atau konstanta beta X1, beta X2 gitu. Ini variabelnya kita, green finance misalnya, terus ditambah beberapa yang tadi dijadikan variabel kontrol. Ada size, ada macam-macam gitu. Atau yang seringkali juga lazim dilakukan di penelitian finance adalah memasukkan variabel moderasi. Variabel moderasinya itu misalkan apa? Kayak kemarin tuh apa yang kemarin dia ini bisa punya potensi kebaruan nih di sini. Kayak misalkan tadi, bisa nggak sih Bu, saya tuh mau penelitian begini, saya kemarin tuh saranin, bisa nggak nih, ini green finance-nya jadi moderasi gitu. Pengaruh X1 tuh misalkan apa profitabilitas terhadap performance atau apa. Nah, green finance ini ternyata banyak riset-riset ya saya cuma pengen 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 menyederhanakan persoalan gitu. Bisa nggak kalau saya pakai proksinya si green finance ini kan sebenarnya secara definisi kita cari nih. Terus dia bilang bahwa perusahaan yang menjalankan, yang pokoknya yang memperhatikan itu ke apa ESG gitu, exist apa environment, social dan governance gitu kan indeksnya. Dia dia concern ke sini terus saya bilang kamu bisa nggak bikin modeling gitu? Coba cari dari penelitian terdahulu gitu. Pernah ada nggak riset yang mencoba memasukkan variabel green finance itu dengan penyederhanaannya pakai dummy kayak kamu tadi. Jadi eh, satu buat perusahaan yang masuk kalau di kita tuh ada indeks Rike Hati itu ya gitu kan. Kan sekarang perusahaan-perusahaan yang nggak masuk di sini pun sudah ada juga perusahaan mining misalnya itu kan concern dengan ESG tapi belum bisa ada nggak perusahaan yang concern dengan ESG tapi belum masuk listrik ke hati. Jadi kamu coding tuh gitu. Ini non non jadi cuman diidentifikasi dia menjalankan green finance dengan masuk ke Sri ke hati dan tidak masuk ke Sri ke hati kira-kira punya pengaruh nggak? Itu sebenarnya menarik gitu, tapi dia nggak berani lanjut gitu karena Bu saya kesulitan mencari konseptual dari green finance ini. Apakah bisa secara sederhana hanya diukur dengan dua dummy tadi gitu? Padahal saya mah yakin aja. Maksud saya itu ada kok di bahasa yang apa teorinya apa si A gitu atau kalau di apa misalkan kalian bisa mengacu ke pengertian-pengertian yang misalkan di World Bank gitu ya kalau kalian kesulitan nyari teori itu bisa menggali dari sana apa sih yang dimaksud dengan green finance gitu biar lebih bisa mendudukkan bener nggak sih investment decision itu hanya bisa diambilnya dari undervalue dan overvalue aja gitu loh. Siapa namanya tadi Alvin gitu ya karena kalau kamu dapat teorinya, misalkan, oh itu bisa disederhanakan, itu proksi. Sama halnya seperti saya melakukan ini. Mungkin saya sederhana banget. Dia ada di mana? Hmm, bukan. Tunggu, tunggu. Jadi saya kemarin tuh, ini ya kayaknya ya. Saya kemarin tuh publish di 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 Cochrane Business and Management. Ini tuh Q2 ya, kuartil ini. Nah, saya tuh baca dari beberapa artikel, itu dia financial inclusion, itu bicaranya tuh level negara, ya. Banyak studi tentang inklusi keuangan itu komparasi antar negara A, negara B gitu. Jadi pengamatannya tuh negara atau wilayah gitu. Misalkan kita ya provinsi misalnya gitu. Jadi pengamatannya bukan pada person. Tapi saya mau geser nih karena saya orang behavior finance, saya menggeser ini variabel ini ke data primer gitu. Kebanyakan tuh orang-orang pakai data sekunder. Terus saya mendapatkan satu
Dasarnya tuh apa ya kemarin ya? Sebentar. Hmm. Nih ya, dari beberapa teori, misalnya nih, measurement of DFI, Digital Financial Inclusion itu develop based on various dimension gitu kan. Terus salah satunya itu adalah ini usage of financial product gitu. Nah, saya di sini nggak bisa mengukur semuanya access of financial services. Mungkin bank penetrationnya enggak, tapi ada beberapa yang dimensi yang saya bisa ukur dengan data primer gitu. Kemudian saya terpikir untuk mengembangkan konseptual kerangka apa bukan konsep apa namanya definisi konseptual. Definisi konseptual ada di mana dia ya definisi konseptual saya ya. Nih, eh hmm, sebentar saya cari ini. Definisi konseptual. Ada yang udah nemu? Pokoknya saya tuh definisi konseptualnya itu saya lupa ada di sebelah mana. Jadi lebih ke usage tadi yang ada satu dimensinya adalah usage of financial services ya. Nah, karena itu saya ngambil dari si nomenkova nih. Nomenkova itu ada satu item, tapi dia bukan setuju tidak setuju jawabannya. Jadi ya atau tidak. Misalkan saya menggunakan mobile phone untuk atau internet untuk mengakses rekening. Saya menggunakan e-debit, e-kredit dan seterusnya. Jadi lebih ke saya gitu, bukan negara lagi tuh. Jadi di situ jawabannya adalah satu dan nol. Asumsinya ketika saya mengambil mengambil apa namanya datanya kan karena satu nol bener-bener ya dan tidak itu tadi seharusnya kan nanti akan ada orang yang ketika ini berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ketika 9 item dia jawab dengan ya semua berarti skor totalnya tertinggi adalah 9 kan. Tapi kan tidak semua orang memberikan jawaban ya. Ada yang kemudian memberikan jawaban tidak. Maka saya harus punya kesimpulan nih. Apakah dia masuk kategori yang digital financial inclusion atau dia masuk kategori yang digital financial exclusion gitu. Dia belum punya akses. Nah, disitulah saya mengacu pada salah satu jurnal saya lupa. Itu cut off-nya gini. Mungkin nanti bisa dipelajari ya, Alvin. Ada nggak riset-riset? Ini cut off-nya tuh median. Cut off-nya median. Jadi misalnya gini. Dari sekian banyak responden, katakanlah respondennya 200. Kalau kalian hitung di statistik itu ada data, ada deskriptif data kan. Itu ada median pasti ya. Misalnya median untuk digital financial inclusion-nya tuh misalnya 6. Oke. Asumsinya median kan titik tengah ya. Dari kebanyakan yang masuk titik tengahnya tuh berapa gitu. Nah, di atas 6 saya kategorikan DFI, di bawah 6 saya kategorikan DFE. Ini yang saya masukkan di analisis. Kalau dia DFI berarti 1, kalau dia di bawah 6 berarti 0. Maka digital financial inclusion dan digital financial exclusion. Nah, kamu bisa nggak decided invest in idenya tadi kalian kamu lihat bukan based on under value atau over value tapi kamu bikin kategori gitu dari item untuk kayak misalnya kalau di finance yang lain gimana ya. Kalau saya nemu riset terdahulunya kayak gini, Bu. Kalau misalnya nilai intrinsic value-nya lebih besar dari harga saham saat Nah ini, itu berarti cut under off-nya. value itu boleh, Bu. Berarti kalau Eh, bicara gitu. bisa nanti dia kategorinya ke 1 apa 0 kayak gitu kan saya juga sebenarnya mengembangkan ini kan apa dia cuman ya tidak nih awalnya gitu tapi saya decide apa ngambil kesimpulan loh kalau begini berarti yang masuk kategori DFI yang mana oh yang jawabannya lebih dari 6 benar gitu yang dia jawab iya untuk lebih dari 6 item gitu kira-kira begitulah untuk pengkategorian.
Loh, Berarti kalau saya bikin misalnya nih Bu, rata-rata ROE 2021 sampai 2023 tuh dia lebih besar dari rata-rata ROE di sektor industrinya Bu. Jadi ini under value. Boleh kayak gitu Bu kriteриanya. tunggu bentar Alvin, saya ada interupsi sebentar, ada yang menginterupsi. Ulangi pertanyaannya, maaf itu yang menginterupsi urusan perut jadi. Soalnya saya ini ya Bu, kayak lagi ngitung buat perusahaan Mayora nih Bu. Nah, misalnya Hmm. rata-rata ROE Mayora ini lebih besar daripada rata-rata ROE di sektor konsumsi makanan gitu Bu. Berarti nanti saya kategoriin itu ke under value. Bu, bisa nggak jadi gitu Bu? Kok rata-rata ROE yang dipakai? Oh, bukannya gini. Kalau ini apa sih? Biasanya tuh gini. Ini kan pengamatannya emiten ya kamu ya di perusahaan kan? Iya Bu. Iya, decision saya nggak nyambung ke situ malah saya berpikir misalnya si si ini tadi kan ini variabel lain ya ROE jangan jangan masuk ke sini dulu. Variabel lain ROE-nya tuh rasio yang nanti kamu bisa ambil dari setiap laporan keuangannya si emiten. Katakanlah misalkan kamu membatasi di industrinya adalah mining. Ini ada berapa nih perusahaan gitu kan. Terus nanti kamu ambil karena purposive sampling, biasanya yang datanya lengkap, maka muncul jumlah N yang memenuhi syarat pengamatan dari misalkan 2020 sampai dengan 2024 gitu kan. Ini panel nih datanya. Nah, bicara investment decision, tadi sebenarnya arahnya kamu udah bener, cuman kok saya jadi ini apa? Setahu saya undervalue atau overvalue-nya itu ada di instrumen yang kamu pilih, yang dia pilih gitu loh. Sekarang investment decision itu kan ada yang short term, ada yang long term. Nah, dia tuh milihnya investasinya di mana yang emiten ini gitu. Misalkan kebacanya waktu kalian lihat di neraca tuh biasanya tuh ada katakanlah di bagian aset itu ada efek misalkan. Oh, berarti dia melakukan investasi di perusahaan lain. Nah, ngelihatnya adalah undervalue dari atau overvalue dari efek ini gitu. Bukan dari apa tadi perbedaan ROE dengan harga saham ya? Apa kamu tadi bilang? Dengan rata-rata ROE sektor industrinya Bu. Iya, kita perlu diskusi di ini deh. Kamu bawa jurnalnya. Saya melihatnya lebih ke situ, Alvin. Investment decision pada sebuah perusahaan yang listing di bursa itu akan terlihat di dia punya aset short term apa, long term apa. Nah, misalkan, oke, saya batasi di short termnya misalkan ini ada satu saham yang dia beli, investasi saham yang dia beli gitu ya dari. Nah, disitulah kamu mengkategorikan saham itu undervalue atau overvalue-nya gitu. Jadi keputusan investasinya dia itu bukan dari ROE-nya dia justru gitu. Tapi coba kamu kaji lagi ya dari riset-riset terdahulu gimana dia proksinya gitu. Tapi kok saya kok ngelihatnya bukan di situ gitu. Mungkin beda ya karena eh, mungkin kamu udah baca dari jurnal, mungkin mungkin nanti dikaji lagi deh. Kalau menurut saya kok investment decision-nya lebih ke keputusan dia melakukan investasi entah di saham lain, entah di mana. Nah, ini saham lain ini undervalue apa overvalue itu yang di coding gitu. Jadi dia melihat em, apa sebuah sebuah perusahaan itu ketika ngambil keputusan investasi itu bener nggak sih gitu. Oke Bu, terima kasih. Berarti dibandingnya lebih ke harga saham gitu ya.
Tapi di ini nih kamu mesti ngulik efeknya saham apa yang dia invest gitu, atau mungkin ada harus ada pengkondisian ya, harus apple to apple. Misalkan emiten yang kamu amati ada 12 emiten, nah ini yang memang benar-benar melakukan investasi pada efek semua misalnya gitu, itu pengkondisiannya. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Mm-mm. Oke, ada lagi selain Alvin? Kalau saya kebetulan memang jarang melakukan penelitian yang data sekunder ya. Saya lebih ke consumer financial behavior. Jadi memang kita sering kali melihat nih, membaca, terus artikel lain tuh pernah melakukan seperti apa. Terus tadi seperti Alvin yang sampaikan, bisa nggak sih kira-kira saya mengukurnya dengan dummy? Contoh misalkan tadi yang juga saya lakukan di digital financial inclusion. Dulu dari beberapa riset terdahulu itu orang menghitungnya dari data sekunder, ketersediaan ATM apa segala macam misalnya karena udah bank penetration gitu ya. Dalam satu wilayah ada berapa ATM yang bisa kita jangkau, ada berapa cabang bank yang bisa kita jangkau. Itu financial inclusion. Nah, saya menggeser ke digital financial inclusion yang tadinya juga berdasarkan pada data sekunder, saya geser ke data primer. Memungkinkan tidak? Selama secara konseptual kalian punya ini makanya riset itu jadi kreatif ya. Apa? Kalian punya pemahaman misalkan tadi dimensinya tuh sebenarnya kalau investment decision tuh bisa dilihat dari undervalue atau overvalue, tapi coba kulik lagi. Kalau saya digital financial inclusion itu bisa dari usage. Oke, usage itu pernah dikonstruksikan di riset yang data primer begini nih itemnya misalnya. Nah itu boleh dikembangkan, tapi lagi-lagi ada dasarnya yang bisa jadi kalian nggak harus plek 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 gitu sama persis dengan riset yang sebelumnya. Kalau kalian pengen mengembangkan lebih jauh, ya silahkan. Tapi dasarnya harus ada dulu gitu. Minimum ada beberapa yang melatar belakang riset kalian itu. Kira-kira itu ya yang mungkin eh saya sebenarnya pengennya kalian tuh keluar gitu idenya apa sih yang sama ini dari hasil mapping tuh em, terbaca seperti apa gitu. Karena saya lebih banyak nge-share apa yang saya lakukan gitu. Jadi mungkin em, kita bisa diskusi lebih dalam lagi nih dalam konteks tentang bagaimana kemudian mengembangkan sebuah kerangka konseptual ya sehingga bisa dijadikan riset, dan saya harap kalian sudah mulai bergerak lagi dengan mapping yang eh, sudah mengarah ke conceptual framework dan mulai menarasikan hipotesisnya apa dasar-dasar penelitian terdahulu yang melatar belakangi sehingga terbentuk hipotesis itu sudah mulai dipetakan lagi karena kita nanti akhirnya akan sampai pada draft proposal ya untuk kelompok masing-masing yang sudah ditentukan. Itu saja dulu, bila mana tidak ada pertanyaan, tapi kalau masih ada yang pengen didiskusikan dan mau ketemu saya, insya Allah juga ada di kampus, silakan bisa ketemu. Untuk sementara Zoom sampai di sini. Terima kasih Zahran sudah membantu. Di tanggal 8, 9, 10, 11 saya ke Medan. Kamu berarti jadwalnya nggak kena kan ya? Kamu di 12 ya Zahran ya, Kamis ya? Halo. Iya, Bu. Oke, Nggak kena. aman ya. Oke, aman, aman. Kita ketemu insya Allah di Kamis sesuai dengan jadwal yang ini. Mudah-mudahan bisa luring. Nanti dikonfirm lagi aja Zahran. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Zahran. Saya izin leave. Makasih, Ibu. Ya, Terima kasih, Bu. kami-sami.